Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-112. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Suto Wijoyo dan Agung Sedayu yang masih duduk di amben bambu itu terkejut ketika sejenak kemudian mereka telah mendengar Suandaru mendengkur. "Bukan main," desis Suto Wijoyo. "Anak itu sudah tidur." Agung Sedayu tersenyum. "Itulah mungkin sebabnya Adi Suandaru dapat menjadi gemuk bulat seperti itu." Suto Wijoyo tersenyum pula, tetapi ia tidak menjawab. Mereka berdua merasa bahwa ada seseorang berada di sekeliling tempat itu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Karena itu maka mereka berdua sama sekali tidak melepaskan kewaspadaan. Setiap gerak yang mencurigakan, setiap suara gemerisik dan setiap apa saja selalu mendapat perhatian mereka dengan seksama. Sementara itu, pada saat yang bersamaan di Sangkal Putung di pendopo Banjar Desa, Ki Gede Pemanahan duduk dihadap oleh Untara, Widura, Ki Demang Sangkal Putung, dan para pemimpin prajurit Pajang dan pemimpin Sangkal Putung. Banyak yang telah mereka dengar, nasihat-nasihat, pendapat-pendapat, dan sindiran-sindiran yang pantas mendapat perhatian dari para pemimpin itu. Akhirnya Ki Gede Pemanahan itu berkata, "Aku berbangga atas hasil kerja Untara, tetapi terakhir aku kecewa atas ketergesa-gesaannya, sehingga terjadi beberapa peristiwa yang cukup berbahaya bagiku dan bahkan bagi Sangkal Putung sendiri. Tetapi itu bukan salah Untara seluruhnya. Apabila Ki Tambak Wedi tidak turut campur, maka aku kira keadaannya akan sangat berbeda. Sehingga untuk seterusnya, Ki Tambak Wedi harus mendapat perhatian yang cukup banyak. Karena itu Untara, ada dua hal yang akan aku sampaikan kepadamu sekarang. Yang pertama, ada persoalan yang telah aku bawa dari Pajang. Sedang soal yang kedua adalah persoalan yang baru aku temukan setelah aku sampai di Sangkal Putung." Untara mengangkat wajahnya, ditatapnya wajah panglimanya itu. Namun kemudian ia pun segera menundukkan wajahnya kembali. Tetapi terasa kini hatinya menjadi berdebar-debar. Mungkin ia telah dianggap berbuat suatu kesalahan yang besar dengan peristiwa yang hampir saja membuat bencana bagi Ki Gede Pemanahan beserta para pengawalnya. Untara itu pun kemudian menunggu Ki Gede Pemanahan melanjutkan kata-katanya dengan hati yang gelisah. Beberapa titik keringat telah membasahi keningnya. Sejenak pendopo itu menjadi hening. Semua orang menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan itu. Ketika angin menyusup ke dalam pendopo Banjar Desa itu, maka lampu minyak yang melekat pada tiang-tiang pendopo itu pun bergerak-gerak dengan lemahnya. "Untara," berkata Ki Gede Pemanahan itu pula, "sejak dari Pajang, aku telah membawa sesuatu untukmu. Sesuatu bukan saja atas kehendak aku sendiri, tetapi aku membawanya dari Adipati Pajang sendiri." Jantung Untara terasa menjadi semakin cepat berdenyut, dan ia mendengar Ki Gede Pemanahan berkata seterusnya,
Adipati Pajang merasa berterima kasih kepadamu karena kau telah bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan Pajang. Seperti juga Adipati Pajang berterima kasih kepada mereka yang dianggap dapat mengalahkan Haryo Penangsang dan Patih Mantahun. Maka kau yang telah berhasil membunuh Macan Kepatihan pun mendapat perhatian Adipati Pajang sebagai seseorang yang telah memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada Pajang. Meskipun Sangkal Putung adalah sebuah kademangan yang kecil dibandingkan dengan Pajang keseluruhan, namun bahaya yang ditimbulkan Macan Kepatihan sebenarnya bukan saja terbatas di sekitar Sangkal Putung. Macan itu akan dapat berkeliaran di seluruh Kadipaten Pajang, bekas Kadipaten Pajang, bahkan di seluruh bekas wilayah Demak. Itulah sebabnya, maka kemenangan yang kau dapatkan di kademangan ini mendapat perhatian khusus dari Adipati Pajang. Kembali Ki Gede Pemanahan berhenti sesaat dan kepala Untara yang tunduk pun menjadi semakin tunduk. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendapat perhatian yang sedemikian besarnya dari Adipati Pajang sendiri. Untara, berkata Ki Gede Pemanahan, aku belum tahu apa yang akan kau terima sebagai pernyataan terima kasih itu dari Adipati Pajang. Tetapi adalah wajar apabila kemudian setelah semua tugasmu selesai, kau akan mendapat sebuah pangkat yang lebih baik. Tumenggung misalnya. Untara terkejut mendengar nama pangkat itu. Ia adalah seorang yang sama sekali tidak pernah mengharapkan mendapat pangkat setinggi itu. Kalau ia merayap menurut tingkat yang wajar, maka pangkat itu masih berjarak beberapa lapis lagi daripadanya. Namun dengan membunuh Tohpati, ia langsung meloncati beberapa lapis itu. Tumenggung dalam pangkat keprajuritan adalah pangkat yang cukup tinggi. Dengan pangkat itu, ia tidak saja akan menjadi senopati kecil seperti yang dijabatnya kini. Ia akan menjadi seorang senopati dengan pasukan segelar sepapan. Tetapi Ki Gede itu mengatakan bahwa Ki Gede sendiri belum tahu pasti apakah yang akan diterimanya dari Adipati Pajang. Pangkat itu barulah dugaan Ki Gede Pemanahan sendiri, dan pangkat itu baru akan diterimanya kelak. Tetapi dugaan itu adalah dugaan seorang Panglima Wiratamtama, bukan sekedar dugaannya sendiri atau dugaan pamannya, Widura. Bahkan kemudian Ki Gede Pemanahan itu berkata pula, apa yang kau lakukan, Untara, adalah lebih sulit dari apa yang harus dilakukan oleh seorang Tumenggung. Untara tidak dapat menjawab sama sekali. Mulutnya terasa terbungkam dan darahnya beredar semakin cepat. Yang berkata kemudian adalah Ki Gede Pemanahan kembali. Untara, seorang Tumenggung Wiratamtama mendapat prajurit segelar sepapan yang telah siap melakukan perintah. Kau di sini hanya mempergunakan pasukan Wiratamtama yang dipimpin oleh pamanmu Widura. Kemudian kau dan pamanmu lah yang membentuk pasukan segelar sepapan dengan tenaga yang kalian persiapkan sendiri, anak-anak muda Sangkal Putung. Namun kau telah berhasil melawan Tohpati yang pada saat terakhir telah mengumpulkan sisa-sisa laskarnya yang tersebar di mana-mana. Untara masih berdiam diri. Adalah sepantasnya bahwa kau berhak menerima anugerah itu. Untara menggigit bibirnya, kemudian perlahan-lahan ia berkata, Ki Gede, adalah tidak mungkin aku lakukan semua itu apabila aku berdiri sendiri. Apa yang aku lakukan adalah sebagian saja dari apa yang kami lakukan bersama. Prajurit Wiratamtama Pajang, dan hampir setiap laki-laki di Sangkal Putung. Bahkan perempuan-perempuan kademangan ini pun bekerja pula untuk kepentingan bersama.
makanan yang disediakan untuk kami, dan banyak lagi keperluan-keperluan kami yang lain. Karena itu, setiap anugerah untukku adalah sepantasnya apabila diserahkan untuk kepentingan kami bersama. Aku, Paman Widura beserta pasukannya yang lebih dahulu telah berjuang melawan Tohpati di Sangkal Putung ini, Ki Demang, dan setiap orang di Sangkal Putung. Ki Gede Pemanahan tersenyum mendengar jawaban Untara. Katanya kemudian, "Kau benar, Untara, dan hal itu telah diketahuinya pula oleh Adipati Pajang. Seluruh Sangkal Putung akan mendapat kehormatan pula. Mungkin Sangkal Putung akan menerima berbagai macam hadiah yang langsung dapat dimanfaatkan oleh Kademangan ini. Mungkin alat-alat pertanian, mungkin ternak, dan iwan, dan mungkin anugerah-anugerah yang lain. Tetapi kau yang menangani kematian Tohpati telah mendapat perhatian khusus dari Adipati Pajang. Meskipun kau sama sekali tidak menginginkan hadiah itu, Untara, tetapi hal yang serupa itulah yang telah menggerakkan Sidanti untuk berbuat hal yang aneh-aneh. Semula ia ingin bahwa kematian Tohpati adalah akibat dari senjatanya, tetapi ia gagal." Untara kini terdiam kembali. Ia mencoba untuk mengerti setiap kata yang diucapkan oleh Ki Gede Pemanahan, dan Ki Gede itu berkata terus, "Kemudian Widura pun akan mendapat bagiannya pula. Aku juga belum tahu apa yang akan kau terima, tetapi pesan itu telah aku bawa pula." Ki Gede Pemanahan terdiam sejenak, lalu sambungnya, "Tetapi sebelum semuanya itu berlangsung, sebelum kalian menerima hadiah yang telah dijanjikan, maka aku ingin menyampaikan persoalan yang kedua yang baru aku temukan setelah aku berada di Sangkal Putung ini." Debar di dalam dada Untara pun menjadi semakin cepat kembali. Persoalan ini pun agaknya tidak kalah pentingnya dengan persoalan yang pertama. Namun nadanya agaknya amat jauh berbeda. Persoalan yang dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan baru diketemukan di Sangkal Putung. "Untara," berkata Ki Gede Pemanahan seterusnya, "aku sependapat dengan laporanmu bahwa persoalan di Sangkal Putung telah 8 dari 10 bagian selesai. Tetapi kemudian tumbuh persoalan baru yang apabila dijumlahkan, maka apa yang telah kau selesaikan dengan terbunuhnya Tohpati barulah 5 dari 10 bagian. Bahkan mungkin kurang daripada itu. Sebab sepeninggal Tohpati, tumbuhlah Sidanti dan bahkan gurunya Ki Tambakwedi di samping sebagian dari laskar Tohpati sendiri. Tetapi ini bukan salahmu. Keadaan berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki bersama. Karena itu, Untara, maka pekerjaanmu kali ini terpaksa belum dapat diakhiri. Mungkin Widura yang telah lebih lama berada di Sangkal Putung akan dapat beristirahat bersama pasukannya di Kademangan ini, sebab pergolakan kemudian harus kau geser ke tempat lain." Untara mengangkat wajahnya, dadanya berdesir mendengar penjelasan itu. Sekilas ia telah berhasil menangkap maksud Ki Gede Pemanahan, namun kemudian Ki Gede itu menjelaskan, "Untara, tegasnya aku akan menjatuhkan perintah kepadamu dan kepada Widura. Widura sementara masih harus tetap berada di Sangkal Putung bersama pasukannya. Mungkin 1-2 orang sisa laskar Jipang masih akan merayap kemari. Tetapi sebaliknya, aku akan memberikan perintah kepada Untara untuk meninggalkan Sangkal Putung. Kau jangan menunggu Ki Tambakwedi dan Sidanti datang ke tempat ini atau membuat huru-hara di tempat lain di sekitar lereng Gunung Merapi. Karena itu kau harus mendekat. Bukankah kau berasal dari Jati Anong? Nah, kau harus tinggal di sana bersama sepasukan Wiratamtama yang akan aku kirimkan dari Pajang. Bukan pasukan yang telah berada di Sangkal Putung. Dengan pasukan itu,
Kau tidak harus bertahan, tetapi kau harus berusaha merebut setiap kedudukan Ki Tambakwedi. Aku mengharap dengan pasukan itu kau mampu melakukannya, meskipun di antaranya aku tidak akan memasang seseorang yang mampu mengimbangi Ki Tambakwedi. Aku mengharap kau berhasil menghubungi Kiai Gringsing yang menurut laporanmu akan dapat setidak-tidaknya memperkecil arti Ki Tambakwedi. Atau kalau tidak, maka kau harus membuat pasangan-pasangan yang mampu menahan setiap perbuatan hantu lereng Merapi itu. Untara merasa bahwa dadanya bergelora oleh berbagai perasaan yang saling berdesak-desakan. Ia merasa bahwa ia telah membuat banyak kesalahan dengan laporan yang telah dikirimnya. Karena itu maka di dalam sudut hatinya ia pun merasa bahwa seolah-olah ia harus melakukan suatu hukuman karena kesalahan itu. Tetapi bertentangan dengan perasaan itu, maka di sudut hatinya yang lain, ia merasa mendapat kepercayaan yang tidak terhingga. Ia merasa bahwa karena ia telah berhasil membunuh Tohpati, maka pekerjaan yang berat itu hanya pantas dipercayakan kepadanya. Karena gelora di dalam dadanya itulah, maka Untara justru terdiam. Keringat yang dingin telah membasahi seluruh punggungnya. Di sampingnya, Widura pun menjadi gelisah pula. Ada juga kebanggaan membersit di hatinya. Tetapi seperti juga Untara, ia sama sekali tidak mengharapkan hadiah atau penghargaan apapun atas perjuangannya. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Ki Gede Pemanahan pun segera akan menutup pertemuan itu. Diulanginya sekali lagi perintahnya. Untara, ingat, kau mempunyai tugas yang mungkin justru lebih berat. Kita belum tahu apakah kekuatan yang dihimpun oleh Ki Tambakwedi bersama Sono Keling tidak justru lebih kuat dari kekuatan Tohpati di sini. Kau harus memulai lagi seperti pamanmu di Sangkal Putung, menghimpun anak muda Jati Anom untuk memperkuat prajurit Pajang yang akan aku kirimkan kemudian. Dengan kekuatan itu, kau harus berhadapan dengan Tambakwedi. Kau pasti sudah mengenal Jati Anom dengan baik, karena daerah itu adalah daerah kelahiranmu. Untara tidak menjawab. Tetapi Jati Anom bukan daerah seperti Sangkal Putung. Jati Anom adalah daerah yang tidak mengalami tekanan seberat Sangkal Putung. Sehingga anak muda Jati Anom belum tergugah hatinya. Mungkin sekali dua kali daerah itu pernah dilintasi oleh orang-orang Tohpati, Sono Keling atau Ploso Ireng, atau bekas orang-orang Pandai Besi Sendang Gabus, atau yang lain lagi. Tetapi orang-orang itu hanya lewat dan mungkin sekali dua kali melakukan perampokan. Menghadapi orang-orang itu, biasanya anak-anak muda Jati Anom bersikap diam. Mereka tidak mau terlibat dalam perkelahian dengan mereka. Sebab anak-anak muda itu tahu bahwa apabila orang-orang Jipang itu mendendam mereka, maka Kademangan Jati Anom akan dapat dihancurkan. Tetapi apabila kelak ada prajurit Pajang di daerah itu, maka keadaannya pasti akan berbeda. Seperti juga daerah Sangkal Putung kini, Jati Anom seterusnya akan menjadi garis pertama untuk menghadapi Ki Tambakwedi yang bertempat di padepokannya di lereng Gunung Merapi, justru di atas Kademangan Jati Anom. Untara, berkata Ki Gede Pemanahan itu pula, aku akan mengirimkan prajurit Wiratamtama di bawah pimpinan Pitekso. Aku akan mengirimnya langsung kemari, supaya kau dapat membawanya ke Jati Anom bersama kau sendiri. Sementara pekerjaanmu untuk mengawasi daerah-daerah lain di sekitar Gunung Merapi dapat kau lepaskan. Pusatkan perhatianmu kepada Ki Tambakwedi.
Kalau keadaan Sangkal Putung benar-benar telah aman, maka aku izinkan kau minta kepada pamanmu sebagian dari prajuritnya apabila kau perlukan. Sesudah kau memberitahukannya kepadaku." Untara menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menjawab, "Terima kasih atas kepercayaannya itu, Ki Gede. Mudah-mudahan aku dapat melakukannya." 3 hari setelah aku sampai di Pajang Lusa, maka prajurit itu akan berangkat dari Pajang. Untara terkejut mendengar perintah itu. 3 hari setelah Ki Gede Pemanahan sampai di Pajang, itu berarti 5 hari sejak malam ini. Untara menarik nafas dalam-dalam. Terlampau cepat. Agaknya Ki Gede dapat menebak hati Untara. Katanya, "Melawan Ki Tambakwedi harus dilakukan dengan secepat-cepatnya. Kau harus sudah mulai sebelum Ki Tambakwedi mampu menghimpun orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Kau harus lebih dahulu menguasai anak-anak muda di sekitar Jati Anom, Banyu Asri, Sendang Gabus, Tangkil, dan lebih-lebih ke arah barat. Ingat, pengaruh Ki Tambakwedi cukup besar di seberang hutan Budi." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya kembali. Katanya, "Ya Ki Gede, padepokan Ki Tambakwedi menurut pendengaranku berada di sebelah barat hutan Budi." "Ya, kau pasti telah mengetahuinya pula, dan kau pasti pernah pula pergi ke hutan itu." "Ya Ki Gede," sahut Untara. Dan Untara itu pun segera mengenang kembali pada masa kanak-kanaknya. Ia sering pergi dengan ayahnya berburu ke hutan Budi. Hutan yang mempunyai sebuah batu yang sangat besar, hampir berbentuk seekor kerbau, sehingga orang menamakannya hutan Kebu Gede. Tetapi saat itu, Ki Tambakwedi belum mencekamkan pengaruhnya di daerah itu. Meskipun orang itu mungkin telah berkeliaran di sekitar lereng Merapi, apabila ayahnya masih ada, mungkin ayahnya akan dapat bercerita banyak tentang Ki Tambakwedi. Kemudian setelah sejenak lagi mereka berbincang, berkatalah Ki Gede Pemanahan, "Aku kira persoalanku sudah cukup. Aku akan beristirahat. Besok aku menunggu prajurit berkuda dari Pajang, dan lusa aku akan kembali. Ingat, 3 hari sejak itu, aku akan mengirimkan Pitekso kemari beserta pasukannya, dan Widura masih tetap berada di Sangkal Putung. Mungkin kau dapat beristirahat setelah sekian lama kau berjuang melawan Tohpati. Tetapi mungkin pula kau harus bekerja keras apabila sepeninggal Untara, orang-orang Jipang itu kembali. Dalam keadaan yang demikian, kau dapat segera menghubungi Untara di Jati Anom." Widura itu pun menganggukkan kepalanya pula sambil menjawab, "Ya Ki Gede, aku akan melakukan sebaik-baiknya pula." Sejenak kemudian, maka pertemuan itu pun selesai. Ki Gede segera ditempatkan di ruang dalam Banjar Desa. Bukan sebuah pembaringan yang bagus, tetapi sebuah pembaringan di depan garis perang. Sebuah amben bambu beralaskan tikar pandan. Tetapi Ki Gede Pemanahan adalah prajurit yang namanya dibesarkan di garis-garis perang, bukan di belakang pintu Kadipaten Pajang. Karena itu apa yang ditemuinya kini sama sekali tidak mengejutkannya. Ketika Ki Gede Pemanahan membaringkan diri, kembali ia terkenang kepada putranya. Terdengar Ki Gede berdesis perlahan, "Anak bengal, di mana ia bermalam sekarang?" Pada saat yang demikian itu, Suto Wijoyo sedang berusaha membangunkan Swandaru yang masih saja tidur dengan nyenyaknya. Swandaru terkejut dan kemudian meloncat dari pembaringannya. Dengan gugup ia bertanya, "Ada apa?" Suto Wijoyo tertawa.
katanya. Seorang anak muda seperti kau, pasti seorang anak muda yang tangkas. Kau mampu bangun sekaligus meloncat dari pembaringan dan bersiap untuk berkelahi. Swandaru mengusap matanya. Dilihatnya Suto Wijoyo dan Agung Sedayu duduk di pembaringan itu pula. Perapian mereka kini sudah tidak menyala sebesar semula lagi. Tetapi perapian itu kini nyalanya telah jauh susut. Kau tidur terlampau nyenyak, Adi, desis Agung Sedayu. Iya, jawabnya pendek. Tertatih-tatih ia melangkah dan kemudian duduk di pembaringan itu pula. Sudah saatnya kau bangun, berkata Suto Wijoyo. Alangkah nikmatnya tidur di samping perapian, gumam Swandaru. Apakah tidak ada hantu yang mengunjungi kalian? Ada, sahut Suto Wijoyo. Sayang kau tidak melihatnya. Hantu perempuan yang sangat cantik. Sayang, desa Swandaru sambil menguap. Kemudian katanya, sekarang siapakah yang akan tidur? Siapa? Sahut Suto Wijoyo. Silahkan, jawab Agung Sedayu. Aku tidak ngantuk sekarang, mudah-mudahan nanti. Baik, berkata Suto Wijoyo. Akulah yang akan tidur. Tolong bangunkan aku kalau hantu itu nanti datang kembali. Agung Sedayu dan Swandaru tersenyum. Demikianlah, maka Suto Wijoyo kini membaringkan dirinya. Ia pun ternyata cepat tertidur pula, meskipun tidak secepat Swandaru. Sedang Agung Sedayu dan Swandaru kini berjaga-jaga sambil memanasi tubuh mereka di samping perapian. Sekali-sekali Agung Sedayu dan Swandaru mencari potongan-potongan kayu dan sampah ditaburkan di atas perapian yang kini menjadi seolah-olah seonggok bara semerah darah. Tetapi seperti ujung malam yang telah mereka lampaui, maka keduanya sama sekali tidak melihat dan mendengar apapun selain suara binatang hutan dan bunyi desir angin di dedaunan. Bahkan ketika kemudian Suto Wijoyo terbangun dengan sendirinya dan pada saat Agung Sedayu beristirahat, mereka sama sekali tidak mengalami sesuatu. Ketika kemudian matahari mengembang di kaki bukit di sebelah timur, maka ketika anak-anak muda itu pun menarik nafas lega, mereka seakan-akan telah terlepas dari sebuah ketegangan hampir semalam suntuk. Dengan nada yang datar Swandaru berkata, siapakah yang telah bermain gila-gilaan semalam? Ternyata tak seorang pun yang kita temui di sini. Apakah siang ini kita akan melanjutkan berusaha untuk menemukannya? Tak ada gunanya, jawab Suto Wijoyo. Lebih baik kita mempersiapkan diri untuk meneruskan perjalanan, kecuali apabila kita menjumpainya. Kita harus mendapatkan air. Tiba-tiba terdengar Agung Sedayu memotong. Iya, kita mencari air, sahut Swandaru. Pasti ada air di dekat tempat ini. Kalau tidak, macan kepatihan pasti tidak memilih tempat ini untuk membuat perkemahan, berkata Suto Wijoyo. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka sependapat dengan Suto Wijoyo. Karena itu Swandaru segera menjawab, Mari kita mencari air, mencuci muka, dan minum sepuas-puasnya sebagai ganti makan pagi. Suto Wijoyo tersenyum. Jangan takut, kita akan mencari makan pagi. Hutan ini pasti berbaik hati kepada kita. Nah, sekarang biarlah kita pegang busur kita. Kita akan mencari binatang buruan. Bagus, sahut Agung Sedayu.
Sudah lama aku tidak pergi berburu. Aku juga, sudah hampir 20 tahun aku tidak pergi berburu, berkata Swandaru. Berapa tahunkah umurmu? Bertanya Sutowijoyo. Lewat 18, sahut Swandaru. Kenapa sudah hampir 20 tahun kau tidak pernah berburu? Bukankah demikian? Sejak bayi aku belum pernah berburu. Bukankah hampir 20 tahun? Sutowijoyo tertawa. Ia senang mendengar kelakar itu. Marilah, ajak Sutowijoyo kemudian. Tetapi, bagaimana aku menyangkutkan tombakku? Tali tombak ini telah kau minta, Swandaru. Swandaru mengamat-amati pedangnya. Ia melihat juntai benang yang kekuning-kuningan, benang yang didapatkannya dari Sutowijoyo. Tetapi ia merasa sayang untuk melepas benang itu dari hulu pedangnya. Tetapi ternyata Sutowijoyo tidak minta Swandaru untuk melepasnya. Katanya, bukankah kau sudah hampir 20 tahun tidak berburu, Swandaru? Dengan demikian, kau pasti sudah menjadi canggung. Mungkin kau sudah tidak ingat lagi bagaimana kau harus mengikuti jejak binatang buruanmu, kemudian mengintainya dan melepaskan anak panah. Nah, sebaiknya kau melihat cara kami berburu lebih dahulu. Dan maaf, tolong bawa tombakku. Sungut Swandaru, tetapi ia tidak dapat menolak. Diterimanya tombak pendek Sutowijoyo, tetapi sesaat Swandaru seolah-olah menjadi tegang. Terasa sesuatu bergetar di tangannya, seperti ada sesuatu yang mengalir dari tombak itu. Katanya di dalam hati, tombak yang demikian inilah yang disebut tombak yang baik. Tetapi yang didengarnya kemudian adalah suara Sutowijoyo mengejutkannya. Ayo, senjatamu sudah lengkap, pedang di lambung, tombak di tangan, dan busur di punggung. Siapa yang berani melawanmu sekarang? Agung Sedayu tertawa mendengar gurauan itu, sekedar untuk melupakan orang yang semalam mengganggu mereka dengan perapiannya. Tetapi Swandaru sendiri mencibir sambil bersungut-sungut. Akulah yang menjadi ganti karena kalian tidak membawa pedati. Ayo, siapa lagi yang akan memberi aku muatan? Sekarang bukan saja Agung Sedayu tetapi juga Sutowijoyo tertawa terbahak-bahak. Di antara deret tertawanya, ia berkata, Jangan marah, Swandaru. Nanti aku carikan buruan yang sesuai dengan seleramu. Apakah kira-kira yang kau senangi? Daging kambing, sahut Swandaru. Gumam Sutowijoyo. Mudah-mudahan di dalam hutan ini akan dapat dijumpai gerombolan kambing liar. Tetapi kalau tidak ada kambing, nanti aku akan menangkap kelinci. Bukankah kau gemar pula daging kelinci? Daripada makan daging kelinci, bagiku lebih baik makan daun belandingan muda. Kembali Sutowijoyo dan Agung Sedayu tertawa. Marilah, nanti binatang-binatang buruan habis berlarian mendengar kita ribut saja di sini. Ajak Sutowijoyo kemudian. Ketiganya kemudian terdiam dengan busur dan anak panah di tangan. Mereka kemudian menyusup ke dalam hutan mencari binatang buruan untuk makan pagi mereka. Ternyata Sutowijoyo cukup tangkas dan Agung Sedayu adalah pembidik yang benar-benar mengagumkan. Ketika mereka menjumpai seekor kijang muda, maka keduanya segera dapat menguasainya dan mengenainya.
Demikianlah mereka kemudian kembali duduk mengelilingi perapian yang masih membara. Bahkan Swandaru telah menambahnya dengan potongan-potongan kayu dan akar-akaran. Dengan lahapnya mereka kemudian menikmati daging panggang yang baru saja mereka tangkap. Setelah mereka membersihkan diri dan minum sepuas-puasnya pada sebuah belik di dekat perkemahan itu, maka segera mereka mempersiapkan diri mereka untuk meneruskan perjalanan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.